از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang kembali menyapa Anda semua dalam program Lafaz Al-Masih, sebuah program yang akan membahas sabda, nasihat, dan juga fatwa dari pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam tentang berbagai topik yang terangkum dalam kitab Malfuzat jilid kedua. Bersama saya, Harpan Ahmad, dan juga narasumber kita Maulana Dili Sadili Fadal Ahmad. Dalam 25 menit ke depan kita akan membahas satu topik tentang menghargai waktu. Namun sebelum kita masuk kepada bahasan kita, seperti biasa kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum Pak Dili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik Pak, kita lanjut saja. Siap. Bahwa bahasan kita kali ini tentang menghargai waktu. Mungkin bisa dibacakan terlebih dahulu sabda dari Hazrat Masih Maud SAW. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sampaikan sabda langsung dari Hadrat Masih Maud SAW di dalam kitab Malfuzat jilid yang kedua halaman yang ke-6 mengenai menghargai waktu. Beliau bersabda, sikap saya adalah dengan buang air kecil dan buang air besar pun saya merasa menyesal bahwa sekian waktu telah terbuang. Saya menghendaki bahwa waktu sekian itu pun dapat digunakan untuk tugas keagamaan tertentu. Jika sedang ada kesibukan dan penggunaan waktu untuk pekerjaan-pekerjaan agama, lalu waktu itu terpakai untuk hal lain, maka saya sangat tidak suka. Jika ada pekerjaan keagamaan yang penting, maka saya menahan diri saya untuk tidak makan, minum, dan tidur selama pekerjaan itu belum selesai. Saya adalah untuk agama, dan untuk agamalah saya menjalani hidup ini. Oleh karena itu, di jalan agama ini hendaknya jangan sampai ada hambatan apapun bagi saya. Malfuzat jilid kedua halaman ke-6. Satu kata untuk sabda ini, luar biasa. Jadi pantas kalau beliau digelar dengan Zadullah, pahlawannya Allah. Di masanya beliau hidup, memang jarang ditemukan seorang pencinta agama yang begitu fana, sekelas Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Maka saya bisa menyimpulkan bahwasannya pantas Allah memilihnya untuk menjadi seorang utusan Tuhan di akhir zaman ini. Kenapa? Ternyata tadi jangankan hal-hal yang lain. Beliau merasa untuk buang air saja yang adalah hajat yang paling dasar bagi kehidupan manusia. Beliau anggap itu sebuah gangguan. Itu sebuah gangguan, bayangkan. Ya apalagi yang lain. Jadi kita sering baca juga bahwa beliau memang sering meninggalkan makan, sering meninggalkan minum, bahkan berlarut-larut tidak tidur ketika ada pekerjaan agama yang harus beliau selesaikan. Beliau senang sekali dengan bertafakur, beliau senang sekali dengan membaca, menganalisa, dan beliau senang sekali dengan menulis. Beliau digelari dengan Sultanul Kalam. Di dalam tulisan-tulisan beliau sangat-sangat spektakuler dengan kitab yang terkenalnya Barhen Ahmadiyah. Beliau juga menantang kepada semua orang untuk silahkan tandingi tulisan yang beliau bikin. Jadi ini yang mesti kita teladani hari ini, bahwa begitu menghormatinya, begitu menghargainya beliau terhadap waktu yang Allah berikan kepada kita hari ini. Mungkin itu. Iya, Maulana, menarik ya bagaimana concern beliau terhadap penting ya untuk kemudian memanfaatkan waktu, menghargai waktu dengan sebaik-baiknya. Saya juga teringat kepada salah satu ungkapan Imam Syafi'i ya, yang mengatakan bahwa al waktu kasoif fa ilam ta'tahu qata'aka. Waktu itu seperti pedang. Kalau kamu tidak menggunakannya dengan baik, maka waktu itu akan memotong kamu. Nah, yang menjadi menarik Maulana, di
ungkapan Imam Syafi'i itu kan mengarahkan kepada kita untuk memanfaatkan waktu itu dengan cepat, tepat dan efisien gitu ya, untuk mencapai suatu maksud. Nah dalam hadis juga kita dapati ada satu sabda dari Rasulullah SAW yang seolah-olah kontradiksi gitu ya dengan pemanfaatan waktu yang ini. Karena Rasulullah pernah bersabda bahwa al-ajalatu minasyaiton, ya, bahwa ketergesa-gesaan itu asalnya dari setan. Nah mungkin menjadi pertanyaan kemudian, apa maksud dari al-ajal itu yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, dan bagaimana kita membedakan antara respon cepat atas suatu peristiwa dengan ketergesa-gesaan. Oke. Baik. Di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat yang ke-37, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khuliqal insanu minal ajal. Sungguh Allah telah menciptakan manusia itu minal ajal. Fitrahnya tergesa-gesa. Bukan diciptakan tergesa-gesa, bukan. Ini maksudnya itu fitrah manusia itu memang tergesa-gesa. Jadi harus dibedakan dengan respon cepat dengan tergesa-gesa. Jadi tergesa-gesa itu, maka di hadis Rasulullah SAW bersabda begini, at-ta'ni minallah wal ajalatu minasyaiton. Kehati-hatian itu dari Allah, ketergesa-gesaan itu dari manusia, dari setan. Jadi maksudnya gini, kalau ketergesa-gesa itu sesuatu yang merespon perasaan, bukan pikiran. Jadi ketika ada sesuatu langsung gerak cepat, tapi tidak pernah dipikirkan dulu akibatnya apa yang akan terjadi, terus apa hasilnya. Beda dengan hati-hati. Hati-hati juga cepat, gerakannya cepat, cuman penuh dengan perhitungan. Seseorang berangkat dari rumah, orang yang tergesa-gesa, pas sudah di terminal baru ingat, iya, kompor belum dikasih mati. Tadi habis nyetrika, belum pernah kecabut. Kenapa? Merasa tadi, karena perasaan aja, langsung lewat, langsung lari gitu. Jadi itu yang dimaksud dari setan itu. Maka dampak dari ketergesa-gesaan itu pasti kerugian. Manusia itu tidak diizinkan, tidak dibenarkan oleh Allah untuk tergesa-gesa. Hati-hati iya. Karena Allah Ta'ala itu memerintahkan kehati-hatian. Tetapi memang, kata Allah, manusia itu memang diciptakannya khuliqal insanu minal ajal. Diciptakannya itu, fitrahnya memang tergesa-gesa. Maka kenapa Allah SWT mendatangkan syariat ini? Kenapa Allah Ta'ala mengutus utusan Tuhan? Sejatinya adalah untuk menghilangkan sifat-sifat, salah satunya suka pelupa, tergesa-gesa, terus suka menganggap enteng. Itu adalah sifat manusia yang oleh Allah SWT akan dirubah ketika syariat ini datang. Maka Islam mengajarkan kepada kita setiap gerakan, setiap aktivitas yang akan kita lakukan, maka perhitungkan dengan sebaik-baiknya, dengan secermat-cermatnya. Gerak cepat iya, itu jelas harus dilakukan. Karena hari ini, di hari sekarang di mana persaingan begitu luar biasa, kecepatan ini dibutuhkan. Tapi tadi, cepat dan tepat. Bukan hanya cepat doang, kalau cepat doang itu masalahnya tergesa-gesa. Cepatnya harus tepat, makanya ada namanya hati-hati. Gitu. Nah Islam mengajarkan itu, tapi tidak tergesa-gesa. Cepat iya harus. Sekarang orang yang melangkah 2 langkah dalam 1 menit, dengan orang yang melangkah 1 menit 1 langkah, maka 2 langkah itu apa? Jadi pemenang. Sebenarnya pemenang itu kan bagaimana dia mengatur tempo. Tempo ini yang harus diperhatikan. Cuman dalam melaksanakannya harus dipakai perangkatnya. Ya ini apa? Hati dengan otaknya, pikirannya. Tidak hanya perasaannya doang. Begitu ingat langsung berangkat. Begitu ingin langsung dieksekusi. Sementara dia tidak pernah terpikirkan dampaknya apa dari apa yang dia lakukan itu. Cepatnya iya betul, cuman tadi dampak dari kecepatan yang tidak diperhitungkan itu dikatakan tergesa-gesa. Nah Islam tidak menghendaki itu. Islam itu tadi at-ta'ni minallah, hati-hati itu dari Allah. Sementara wal ajalu itu dari setan. Gitu. Jadi harus
penuh perhitungan Iya, ya. dihitung. Penuh perhitungan. Jadi supaya timingnya itu ketika mengambil suatu keputusan ya itu tidak kemudian kita menyesal di akhir. Di akhir ya, pasti. Menarik Maulana. Selanjutnya Maulana, masih dalam bahasan menghargai waktu ini, terutama untuk melakukan penghidmatan agama ya, sebagaimana yang Hazrat Masih Maud alaihi wassalam nasihatkan tadi, apa bimbingan yang dapat kita berikan kepada anggota ya, agar bisa mengambil peran dalam penghidmatan agama di tengah kesibukan aktivitas harian mereka yang luar biasa gitu ya. Bagaimana bisa memberikan pemahaman kepada mereka untuk mengambil peran juga dalam penghidmatan agama. Ya, harus sering-sering diingatkan bahwa Quran, Allah Ta'ala selalu berfirman di dalam Al-Quran itu, wal asri, demi waktu. Itu pakainya pakai wakosam, persumpahan Allah terhadap makhluk. Kan biasanya orang bersumpah itu dari yang lemah kepada yang kuat. Demi Allah, saya tidak melakukan. Kenapa? Kenapa sumpahnya ditaikkan kepada Allah? Karena memang Allah yang lebih super power. Nah uniknya di sini Allah bersumpah atas makhluk demi masa, demi waktu. Kenapa? Karena sesuatu yang sangat urgen, sesuatu yang sangat luar biasa. Hari ini banyak orang yang gagal hidupnya. Kenapa? Karena tidak pandai memanfaatkan waktunya. Ini Islam mengajarkan kepada kita bahwasannya kita tidak pernah diizinkan oleh Allah SWT untuk melalaikan setiap detik, setiap masa, setiap hal yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Makanya tadi, rugi. Pada suatu saat orang akan rugi. Kenapa rugi? Karena tadi tidak bisa memanfaatkan waktu yang telah Allah berikan. Karena ketika dia sudah datang, nggak bisa ditarik lagi. Nggak bisa kita mundur lagi. Itu yang perlu kita ingatkan hari ini kepada orang-orang. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengingatkan umur yang sudah berikan kepada kita itu seperti kalender meja. Jumlahnya bertambah, kesempatannya berkurang. Jadi 2, dipindah jadi 3, dipindah jadi 4. Tulisannya 4, sejatinya itu bertambah angkanya. Kesempatan itunya sebenarnya dikurangi kan? Seperti itu. Nah itu harus kita sadari bahwa oh iya, tidak terasa kita sudah seberapa banyak yang sudah kita lakukan. Jadi Hadrat Khalifatul Masih kan ingatan kepada kita, waktu kamhe bohot hekam. Waktunya tinggal sedikit, pekerjaannya sangat banyak. Kita rasakan hari ini, khususnya kita orang jemaat. Dalam 1 minggu ini banyak sekali agenda yang harus kita lakukan. Bahkan dalam 1 hari saya mendapat perintah 1 harus menghadiri ini dalam waktu yang sama. Luar biasa. Jadi artinya apa? Betul kata Allah, suatu saat nanti kalian akan dihadapkan kepada suatu pekerjaan begitu banyak agama, sementara waktunya tidak ada. Maka sebelum itu datang, kata Allah, sekaranglah manfaatkan. Kan Allah ingatkan kepada kita, jaga 5 sebelum 5 yang datang. Salah satunya apa? Sababaka qabla haromika. Masa muda sebelum kamu tua. Suglika qabla syururika. Masa senggang kamu sebelum kamu nanti sibuk. Dan sekarang coba tanya, kenapa tidak bisa hadir? Mohon maaf, saya sibuk. Terus kapan tidak sibuknya? Allah kan tahu. Allah sudah tahu bahwa kamu bakal sibuk. Nah justru di sini diperlukan orang-orang yang konsisten dengan janjinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya hidup kamu di dunia ini bukan hanya sekedar untuk cari makan, tetapi juga makan untuk hidup kamu. Maka sisihkan waktunya. Tidak bisa tidak. Makanya cara ngajarinya Allah dengan sholat 5 waktu. Sejatinya sholat 5 waktu itu adalah tarbiyat langsung kepada kita agar kita pandai menggunakan waktu. Ada saatnya kamu jeda, kata Allah. Minimal apa? Ketika kamu sholat. 5 menit, 10 menit, 15 menit ambil wudhu dulu, misalnya bersih-bersih dulu. Kan ada masa-masa waktu. Nah, sesibuk apapun, ternyata Allah sisakan itu. Dari situ kita akan menyadari, oh iya ternyata sholat 5 waktu itu adalah hal yang Allah ingin ajar kepada kita, bahwasanya sesibuk apapun ternyata kamu bisa. Ketika apa? Perut kita memanggil rasa lapar, kita berhenti sesibuk apapun.
diingatan juga gitu. Oh iya ternyata. Nah, panggilan-panggilan ini yang alami dari Allah Subhanahu wa taala sejatinya mengajarkan kepada kita bahwa kita harus pandai memanfaatkan waktu. Kalau tidak, tadi kata Imam Syafi'i, kita akan tergilas, kita akan terpenggal-penggal dengan waktu ini. Tercecer-cecer. Kenapa tidak bisa ditarik lagi? Tidak bisa kembali ke belakang. Yang sudah kita lewati hari ini tidak bisa kita panggil lagi. Maka kita harus ingat setiap kesempatan, setiap peluang yang ada dimanfaatkan sebaik-baiknya. Gitu. Baik Maulana, luar biasa ya. Jadi memang ini mungkin menjadi catatan bahwa waktu yang sudah lewat tidak bisa dipanggil ulang ya. Maka betul. Sebelum kemudian menyesal, maka memang harus benar-benar mengukur waktu mana untuk kepentingan aktivitas harian, mana untuk penghidmatan agama ya. Itu harus di-manage dengan baik. Selanjutnya Maulana, kita baca memang dalam sejarah bagaimana contoh yang luar biasa dari Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam dalam menghidmati agama ya. Sebagian besar hari atau waktu beliau dihabiskan memang semata-mata untuk agama. Beliau juga menyatakan tadi bahwa aku ada untuk agama gitu ya. Sehingga memang tiada waktu yang beliau sisakan ya, kecuali dengan kesibukan-kesibukan tadi menulis buku, menulis surat sebagai respon jawaban kepada para penentang Islam, melakukan perdebatan, ya diskusi, ya ke berbagai kota merespon serangan ataupun fitnah dari para penentang Islam. Nah, ada juga yang kemudian penasaran gitu ya dengan aktivitas beliau menghidmati agama yang demikian sibuk itu. Bagaimana interaksi beliau dengan keluarga? Adakah kisah-kisah inspiratif yang menggambarkan perhatian beliau yang besar terhadap keluarga, Maulana? Iya. Jadi ternyata di tengah-tengah kesibukan yang begitu luar biasa, beliau juga banyak kisah, banyak cerita menyisihkan waktu untuk anak dan keluarganya. Karena beliau juga menyadari bahwa melayani keluarga juga adalah pekerjaan agama. Gitu. Jadi jangan sampai orang menganggap seolah-olah menulis buku, berdebat, berdiskusi, seolah hanya itu pekerjaan agama. Beliau mengatakan bahwasanya menghidmati anak istri keluarga juga penghidmatan terhadap agama. Karena mereka itu titipan Allah Subhanahu wa taala yang titipkan kepada kita agar dia menjadi orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika beliau kan membawa putra kesayangannya, Hadrat Mia Mahmud, atau yang kita kenal Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, Khalifah yang kedua. Beliau bawa ke jalan-jalan ke kebun. Di tengah-tengah kesibukannya beliau mengajak ayahnya untuk bawa saya ke kebun. Dibawa oleh beliau ke kebunnya gitu. Dan di kebun itu beliau menyaksikan banyak sekali burung-burung cantik. Dan beliau minta kepada Hadrat Masih Salam bahwa tolong tangkapkan itu. Beliau kata untuk apa? Yang kita kalau anak kecil polos gitu ya, ya kita bisa dipotong, bisa dimakan. Beliau dengan sangat luar biasa mengajarkan kepada beliau, Mia, Allah menciptakan sesuatu di bumi ini tidak semestinya harus untuk dimakan. Konsumsi. Iya. Misalnya tadi, burung sekecil itu kira-kira dimakan bisa mengenyangkan atau tidak? Kan tidak mungkin. Tapi cara menikmatinya, kata beliau, itu bisa dengan menyaksikan warna bulunya yang begitu indah atau suaranya yang begitu indah. Gitu. Jadi kamu melihat burung itu seperti apa? Nah, Allah menciptakan burung itu untuk dinikmati oleh kita manusia supaya apa? Keindahan bulunya, kepiawaian terbangnya, terus bagaimana kicauannya. Nah, di tengah-tengah kesibukan beliau dalam menghormati agama ternyata ada sempat dan banyak kisah yang lain bahwa beliau sering dibawakan di Baitul Maqbarah ya, kalau kita ke sana itu ada sebuah gazebo di tengah-tengah itu. Yang konon kata itu kan tempat beliau kalau jalan-jalan ke kebun selalu singgah di tempat itu untuk menyaksikan, bertafakur, melihat bagaimana keindahan alam itu. Ya sempat beliau pastilah tidak, karena beliau usia tua sebagai teladan, sebagai uswah, sebagai contoh, beliau juga memberikan contoh-contoh tentang bagaimana dia berinteraksi dengan keluarganya, dengan putra-putranya. Makanya kita di kisah yang lain kan beliau setelah
setelah menulis dalam artikel yang begitu panjang, begitu melelahkan, beliau berbaring gitu ya dengan sahabat. Kadang kan bukan hanya dengan keluarga, dengan sahabatnya juga bercengkrama di suatu tempat. Tiba-tiba beliau berbaring di tengah sahabatnya, beliau kelihatan agak meringis itu, berbaring agak meringis. Dilihat sahabatnya, ternyata di saku baju beliau itu, acekannya itu, ada kerikil-kerikil yang beliau simpan. Kata sahabatnya, Huzur, ini mengganggu, kita buang. Oh jangan, dia bilang. Kenapa? Ini titipan Mian Mahmud. Maksudnya gimana? Kalau dia nanti datang nanya ke saya, titipan tadi, saya buang, terus gimana? Apa yang saya harus jawab? Dari sini bisa bayangkan, Mbak. Ini kan sesuatu yang tidak berharga, tidak bermanfaat. Tapi bukan bendanya, bukan barangnya yang sesungguhnya. Tapi apa? Nilai amanatnya itu. Bagaimana Rasulullah mendidik anak-anak. Sehingga suatu saat dia tanya ke saya, dia bilang, yang saya titipkan tadi, terus tiba-tiba tidak ada. Apa yang dia bilang ke saya? Jadi di tengah-tengah kesibukannya masih bisa beliau bercengkrama dengan sahabat, dengan putranya, dengan keluarganya. Ada seperti itu. Itu juga merupakan tanggung jawab ya, Iya. Tanggung jawab kita. Jadi memanfaatkan waktu itu tadi ya, bahwa memang benar-benar waktu itu harus di-manage sedemikian rupa supaya tanggung jawab untuk sosial, tanggung jawab untuk keluarga, tanggung jawab untuk agama juga bisa dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Baik, menarik Maulana bahasan kita kali ini. Namun mungkin kita sampai di penghujung waktu, namun sebelum kita tutup mungkin bisa dirangkum bagaimana bahasan kita tentang menghargai waktu ini, Maulana. Ya. Kalau kita telaah dari apa yang beliau sabdakan dalam Al-Fujat itu, bahwasanya bagaimana karakter yang begitu kuat di dalam diri Hadrat Rasulullah SAW untuk memanfaatkan dan menghargai waktu. Dan kita hari ini bisa menyimpulkan bahwa kenapa beliau bisa berkarya sedemikian luar biasa. Beliau bisa berkarya sedemikian hebat. Beliau seorang panglima agama yang boleh dikata belum ada tandingannya sampai hari ini. Beliau mampu memberikan jawaban apapun dari semua permasalahan agama. Tentu dihasilkan dari orang-orang yang serius dalam mengerjakannya. Dan utamanya tadi, jadi kita menggelitik itu bahasa. Orang lain mungkin tidak akan terpikir. Saya untuk buang air saja, saya merasa terganggu. Kenapa? Waktu ini saya terbuang hanya untuk buang air saja. Rasanya gimana? Padahal itu kan hajat yang paling ini bagaimana tidak bisa dihindari gitu. Tapi dari kalimat itu kita paham bahwa betapa beliau sangat luar biasa di dalam memanfaatkan waktu. Sekiranya kita orang-orang Ahmadi yang sebagai pengikutnya punya karakter seperti ini, yakin sekali saya bahwa jemaat ini akan betul-betul menjadi jemaat yang sangat tangguh, sangat dihormati dan disegani oleh seluruh dunia. Kemenangan yang dijanjikan Allah SWT terhadap jemaat ini akan segera kita akan saksikan apabila tadi contoh teladan yang dimiliki oleh Hadrat Masih Salam yang tentu beliau lakukan ini kenapa? Karena beliau membaca dari karakter dan akhlaknya Rasulullah SAW. Persis sama, Rasulullah itu tidak pernah membuang-buang waktu dalam kehidupannya. Jadi kalau tidak misalnya ada pekerjaan, minimal dia zikir. Kan gitu. Karena orang sekarang kan hanya sekedar untuk scroll handphone aja gitu. Yang sama sekali tidak ada manfaatnya. Subhanallah. Sehingga apa? Ya terbuang waktunya. Tidak ada manfaat, tidak ada hasil yang bisa ditampilkan. Nah sekarang kita menyaksikan bahwa Hadrat Rasulullah telah memberikan teladan yang begitu luar biasa. Semoga kita orang Ahmadi bisa tertulari dengan karakter yang begitu kuat itu. Baik Maulana, jazakumullah khairan jaza. Penjelasannya sangat luar biasa ya. Jadi penting ya memanage waktu tadi supaya kita tidak menyesal di kemudian hari, dan khususnya dalam melakukan pengkhidmatan agama itu harus benar-benar disediakan ya waktunya itu. Alhamdulillah para pemirsa MTA dimanapun Anda berada, bahasan kita tentang menghargai waktu ini sudah usai.
Ya, terima kasih kepada Pak Dili sebagai narasumber yang sudah memberikan banyak ilmu dan penjelasannya. Juga kami ucapkan terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan Lafaz Al-Masih ini hingga akhir. Kita akan kembali dengan bahasan yang lain di episode berikutnya. Sampai jumpa, tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده